Shalom, kakak-kakak guru sekolah minggu yang luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya di klinik sekolah minggu. Nah, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menyiasati, mempersiapkan alat peraga untuk sekolah minggu. Baik, sebelum kakak-kakak melihat video ini, ada baiknya yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Lalu bunyikan loncengnya. Untuk apa sih? Agar kakak-kakak tidak ketinggalan video terbaru saya tentang klinik sekolah minggu. Kalau perlu, berikan komen agar pengajaran ini atau pelajaran ini bisa semakin lebih baik lagi. Ya, dan apabila kakak-kakak diberkati, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, dalam bahasa Inggris, alat peraga disebut dengan visual aid atau alat bantu yang bisa ditangkap atau diterima oleh penglihatan mata. Nah, mengajar sekolah minggu dengan menggunakan alat peraga menjadi hal yang mutlak. Artinya wajib, harus. Karena usia anak-anak sekolah minggu, baik mulai dari kelas balita, sampai kelas madya, yaitu usia 10-12 tahun, perlu diberikan alat perangsang agar konsentrasinya tidak terpecah. Karena pada usia-usia itu, konsentrasi anak pada usia itu mudah terpecah. Nah, oleh sebab itu butuh sesuatu. Apa itu? Yaitu alat peraga. Nah, alat peraga ini fungsinya nanti untuk mengikat konsentrasi anak, sehingga anak tetap fokus kepada pelajaran atau cerita firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan. Nah, dengan adanya alat peraga, maka akan didapat satu, dengan menggunakan alat peraga akan mendapatkan manfaat satu, mempermudah guru sekolah minggu atau mempermudah kakak-kakak di dalam menyampaikan firman Tuhan. Lalu yang kedua, dengan menggunakan atau dengan adanya alat peraga, maka mempermudah murid atau anak sekolah minggu di dalam mengerti dan menangkap pengajaran serta pelajaran yang diberikan. Berikutnya, dengan menggunakan atau dengan adanya alat peraga, maka akan didapat bahwa anak itu akan lebih fokus. Anak akan lebih fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, dengan adanya alat peraga, maka akan didapat suatu cerita firman Tuhan yang lebih menarik lagi. Jadi anak tidak hanya menggambarkan sambil lalu, tetapi gambaran yang ada di kepala anak dibantu dengan hadirnya alat peraga itu, sehingga firman Tuhan menjadi lebih menarik lagi. Dan yang kelima, menolong anak sekolah minggu untuk bisa mengingat pelajaran, mengingat pengajaran dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan yang keenam, si anak atau murid itu mendapatkan gambaran dari cerita yang mendekati kepada sesungguhnya dengan bantuan alat peraga. Nah, ketika kita mengerti manfaat yang begitu besar alat peraga ini, maka kakak-kakak sebagai guru sekolah minggu wajib, harus menyiapkan firman Tuhan, menyiapkan pelajaran sekolah minggu
dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh, termasuk juga di dalam mempersiapkan alat peraganya. Nah, apalagi kalau kakak-kakak mengajar kelas sekolah minggu yang berusia 1-5 tahun. Nah, alat peraga betul-betul sangat dibutuhkan untuk kelas seperti ini. Ya. Nah, ada suatu penelitian ditemukan bahwa dari apa yang didengar pada hari ini oleh seseorang, seseorang itu bisa atau sanggup mengingat apa yang diterima itu hanya 20%-nya saja. Saya ulangi. Kalau seseorang hanya mendengar informasi saja, hanya mendengar melalui telinga saja, maka informasi yang diterima itu hanya bisa diingat 20%-nya saja di kemudian hari. Nah, angka ini akan meningkat jika informasi yang didengar atau informasi yang disampaikan disertai dengan sesuatu yang bisa dilihat. Kemampuan mengingat akan menjadi lebih besar lagi, tidak 20%, tetapi menjadi 50%. Ketika seseorang, dalam hal ini anak sekolah minggu, menerima informasi dari apa yang didengar, juga apa yang dilihat. Nah, suatu kali Harvard University yang ada di Columbia juga mengadakan suatu penelitian. Nah, hasilnya adalah ternyata dengan bantuan alat peraga, seseorang itu bisa meningkat, tingkat ingatannya meningkat 14-38% dibandingkan dengan penyampaian informasi tanpa menggunakan alat peraga sama sekali. Juga ada penelitian di tempat yang lain, ya, bahwa membuktikan bahwa 80-90% manusia atau seseorang itu bisa mempelajari sesuatu dengan baik ketika dia menerimanya dengan mata atau penglihatan. Jadi seseorang itu bisa melakukan apa yang diterima informasi itu 80-90% melalui penglihatan. Nah, kakak-kakak, apa saja sih yang bisa dipergunakan, yang bisa atau yang dapat digunakan sebagai alat peraga? Yang pertama, Tuhan itu sangat luar biasa baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena melalui diri kita ini sudah bisa menjadi alat peraga sebenarnya. Ya, kita diberi mulut. Mulut ini bisa memperagakan bunyi-bunyian tertentu. Kita diberi tangan, kaki, mata, wajah. Kita bisa menyampaikan melalui gerakan kita, melalui body language kita, ya, apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa yang diberikan Tuhan bagi kita. Ingat tidak pelajaran yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa bercerita atau menyampaikan firman Tuhan sehingga membuat anak itu betah, tidak hanya disampaikan dengan lempeng saja, tetapi menggunakan mimik muka, mimik wajah, dan menggunakan intonasi kalimat perkataan serta ekspresi yang berbeda atau yang menampilkan apa yang ingin kita sampaikan. Itu sangat menarik sekali. Nah, potensi seperti ini juga bisa dipergunakan sebagai alat peraga. Lalu yang kedua, apa saja yang bisa kita pergunakan menjadi alat peraga di samping diri kita? Yang kedua adalah segala sesuatu yang dekat dengan kita. Ingat, kakak-kakak, bahwa manusia itu adalah manusia makhluk sosial. Dia bersosial dengan segala sesuatu yang dekat dengan dia. Dan kalau ada sesuatu yang dekat dengan dia, itu mudah sekali untuk diingat, mudah dipelajari dan mudah diingat. Nah, oleh sebab itu, yang kedua, apa sih yang bisa kita pergunakan
untuk menjadi alat peraga, ya segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya contoh, daun, pasir, tanah, batu itu bisa menjadi alat peraga yang menarik. Karena apa? Begitu dekat dengan kehidupan kita, manusia. Lalu yang ketiga, alat peraga bisa digunakan melalui bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Artinya, kita bisa menggunakan dari bahan-bahan bekas. Tidak melulu harus selalu yang baru. Ingat tidak? Pada pelajaran video yang lalu, ketika saya menyampaikan ilustrasi soal Goliat dan Daud, saya membuat telapak kaki dari benda yang saya bikin menyerupai telapak kaki raksasa. Itu dari bahan kardus bekas. Dan itu sangat menarik ketika disampaikan ke hadapan anak-anak. Lalu yang keempat, yang keempat ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Kalau kita memiliki dana atau uang, maka kita bisa membeli alat peraga di toko. Makanya saya katakan sangat mudah, tapi ini sangat tergantung dengan keberadaan kita. Apakah ada dana, baik secara pribadi kita, ataupun dari pihak gereja. Ya. Nah, untuk menggunakan alat-alat peraga secara efektif, juga secara efisien, maka tidak dapat tidak. Sebagai guru, kakak-kakak, harus lebih lagi mempersiapkannya lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi. Sehingga apa? Sehingga tujuan pengajaran, sehingga tujuan pelajaran hari itu bisa tercapai. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kriteria pemilihan alat-alat peraga. Ada kriterianya. Tidak hanya asal kita mengambil benda lalu kita pakai menjadi alat peraga. Tidak bisa seperti itu. Karena untuk pemilihan alat peraga itu ada kriterianya. Yang pertama, alat peraga itu harus bisa menjelaskan inti cerita yang akan disampaikan. Jadi misalnya, kalau kita bicara soal Daud dan Goliat, kalau kita ingin menunjukkan bagaimana raksasanya Goliat dan bagaimana kecilnya Daud, nah itu inti ceritanya di sana. Ya, lalu kita sampaikan melalui alat peraga itu sehingga anak bisa membandingkan dengan apa yang dilihat. Atau kalau misalnya kakak-kakak bercerita tentang Yunus, kita mau menceritakan bagaimana sih kondisinya ketika ada di perut ikan. Mungkin amis, ya baunya, mungkin gelap. Nah, inti cerita inilah yang akan disampaikan dengan memberikan alat peraga sehingga anak itu bisa membayangkan, bisa menggambarkan, ada gambaran di dalam pikiran anak dan dia bisa menangkap, ya. Karena apa? Inti ceritanya sudah bisa dijelaskan melalui alat peraga, maka anak bisa menangkap inti cerita itu. Berikutnya, kriteria apa sih untuk menentukan alat peraga itu? Yang pertama, bisa menjelaskan inti cerita yang disampaikan. Lalu yang kedua, alat peraga itu harus bisa menolong anak untuk mencapai tujuan khusus pelajaran itu. Jadi kakak-kakak mulai saat ini harus bisa menentukan pelajaran ini tujuan khususnya apa? Tujuan apa yang akan dicapai? Tujuan umumnya apa? Itu harus ditetapkan sejak awal. Nah, dengan alat peraga ini, kita bisa menolong anak untuk mendapatkan pencapaian. Anak bisa mencapai tujuan khusus yang kita inginkan. Nah, yang ketiga, yang harus diperhatikan, alat peraga ini harus sesuai dengan golongan usia anak itu. Ya, misalnya contoh, anak usia 10-12 tahun, kakak-kakak bercerita dengan menggunakan alat peraga boneka. Apalagi kelasnya itu laki-laki semua. Wah, mereka tidak bisa menerima. Ya, mereka merasa, kok cerita seperti ini sih, begitu. Sehingga ada semacam penolakan. Ya, nah demikian pun sebaliknya. Kalau anak-anak kecil, lalu kita ceritakan perihal-perihal yang tidak bisa dijangkau, misalnya
komputer, misalnya masalah komputer, masalah sesuatu yang harus bisa dipikirkan oleh orang yang lebih dewasa, tentu ini tidak cocok dengan golongan usia anak yang diajar. Perhatikan ini ya, alat peraga harus tepat bagi golongan usia anak yang dimaksudkan. Ya, yang keempat, alat peraga ini bisa membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi begitu kita tampilkan alat peraga, anak itu akan muncul pertanyaan dalam diri anak. Apalagi ya? Apalagi ya? Ya. Lalu setelah ini ceritanya bagaimana ya? Seperti itu, ya. Lalu kemudian di samping membangkitkan rasa ingin tahu, anak juga bisa berimajinasi melalui alat peraga itu. Alat peraga yang ditampilkan, anak bisa membayangkan, bisa berimajinasi. Oh, begini toh kondisinya. Oh, bangsa Israel kondisinya seperti ini toh. Oh, Laut Merah seperti ini toh, dan lain sebagainya. Ya, di samping menambah atau memunculkan rasa ingin tahu, anak bisa berimajinasi. Alat peraga ini juga bisa memancing, menumbuhkan anak untuk berkreasi atau memunculkan, menumbuhkan kreativitas anak. Ya, sehingga anak semakin berani untuk mengungkapkan ekspresinya. Ya. Nah, yang kelima berikutnya adalah, ingat, alat peraga ini mudah didapat dan terjangkau secara ekonomi, sehingga tidak menyulitkan dan tidak memberatkan kakak-kakak. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ini, yang terakhir, ya. Kriteria apa agar alat peraga itu bisa dipergunakan? Ya, di samping harus bisa menjelaskan inti ceritanya, lalu kemudian bisa menolong anak untuk mencapai tujuan khusus dari pelajaran itu, lalu tepat bagi golongan usia anak itu, lalu alat peraga bisa membangkitkan rasa ingin tahu, berimajinasi anak, menumbuhkan kreativitas anak, serta anak bisa mengungkapkan ekspresinya, ya, lalu mudah dijangkau dan bisa dengan mudah didapatkan. Yang berikutnya adalah guru, dalam hal ini kakak-kakak, ya, harus yakin menguasai alat peraga itu sehingga bisa mengoperasikan atau menggunakan. Ya, jangan sampai alat peraganya bagus, dipersiapkan dengan luar biasa, tetapi kakak-kakak tidak bisa menggunakannya. Wah, ini berapi, ya. Justru malah anak yang ngajari, "Kak, bukan begitu Kak caranya seperti ini." Wah, berapi, jadi masalah, ya. Jadi kakak-kakak setelah mempersiapkan alat peraga itu harus yakin bisa menggunakan alat peraga itu dengan baik, dengan benar. Nah, untuk sementara sampai di sini dulu, ya. Tetap ikuti channel ini, tetap ikuti klinik sekolah minggu ini, karena akan semakin banyak lagi yang akan saya kupas, yang akan saya angkat, ya, untuk membantu menolong anak-anak kakak-kakak di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu. Baik, sampai di sini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.